wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Syafri, NIM 140141841. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, dan orientasi bimbingan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan konseling ada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kepribadian sosial konseling, yang kemudian aspek kedua ada aspek akademik, kemudian yang ketiga ada aspek kinerja. Pada aspek yang pertama, aspek kepribadian sosial konseling, ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat terhadap mengamalkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Kemudian yang kelima, memiliki sikap yang positif atau respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan sendiri secara sehat maupun secara sadar. Ya, aspek yang kedua adalah aspek akademik atau aspek belajar. Yang pertama ada poin memiliki kesadaran tentang pemahaman tentang potensi diri sendiri dalam aspek belajar dan dalam aspek memahami tanpa berbagai hambatan yang memungkinkan dalam proses belajar diri sendiri. Kemudian aspek yang kedua itu ada poin kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca, kedisiplinan dalam saat belajar. Kemudian yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat atau sepanjang waktu untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca, keterampilan menggunakan kamus atau keterampilan belajar lainnya. Kemudian yang kelima ada memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Kemudian yang keenam ada memiliki kesiapan mental dan kemampuan dalam menghadapi ujian. Kemudian aspek yang ketiga ada aspek karir. Poin pertama, memiliki pemahaman diri sendiri, yaitu kemampuan diri sendiri atau kemampuan tentang pekerjaan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi yang berkaitan dengan karir atau kinerja, tentang kinerja diri sendiri dari potensi atau kematangan kompetensi. Kemudian yang keempat, memiliki sikap yang positif terhadap dunia kerja. Dalam hal ini, dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah dan bermakna bagi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, ada memahami relevansi kompetensi belajar dengan menguasai kemampuan dan dengan persyaratan keahliannya. Kemudian yang keenam ada memiliki kemampuan membentuk identitas karir diri sendiri. Ya, kemudian fungsi bimbingan konseling, dari fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu membimbing agar lebih baik atau membimbing seorang yang sedang mengalami masalah. Kemudian yang konseling merupakan kegiatan yang di dalamnya memperbaiki atau membimbing juga tentang kepribadian orang.
Jadi memiliki memanfaatkan yang memiliki manfaat lebih baik bagi psikologi dari seseorang. Kemudian ada beberapa jenis-jenis fungsi bimbingan dan konseling tersebut. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yakni fungsi bimbingan dan konseling ini agar klien memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan adalah fungsi di mana klien atau seseorang yang berkaitan dengan konselor untuk senantiasa mengantisipasi terjadinya masalah yang lebih besar atau terjadinya masalah yang mengancam dari konseling tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi pengembangan. Ya, ini fungsi ini biasanya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Ya, ini fungsi pengembangan ini ditujukan untuk mengembangkan dari konseling tersebut, misal pengembangan dari minat belajar dari konseling tersebut. Kemudian yang keempat ada fungsi penyaluran, yakni fungsi ini membantu konseling memilih kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler atau jurusan yang ingin diminati dengan kemampuan belajarnya seperti apa, dan memanfaatkan penguasaan karir atau jabatan dari konseling sesuai dengan minat dan bakatnya serta kepribadiannya. Kemudian yang kelima, fungsi adaptasi. Fungsi ini sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sangat membantu seperti dengan adaptasi, seseorang mengadaptasi untuk penyesuaian program terhadap latar belakang pendidikan minimal dengan kemampuan dan kebutuhan konseling tersebut. Kemudian yang keenam, fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan ini bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien tentang masalah yang baik dan menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir dari konseling tersebut. Kemudian yang ketujuh, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini sangat membantu konseling terhadap masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kemudian yang kedelapan, fungsi pemeliharaan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta atau terjaga dalam dirinya sendiri. Yang kesembilan, ada fungsi penyesuaian, adalah fungsi yang membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan diri orang lain dan di lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Dan kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi yang ke-10, fungsi fasilitas, di mana fungsi ini sangat membantu dalam menyelesaikan masalah atau tahap penyembuhan masalah. Ini konseling dalam melakukan atau mencampaikan pertumbuh kembangan yang secara optimal serta selera dan yang ada dalam aspek bimbingan konseling. Kemudian yang terakhir ya, orientasi bimbingan dan konseling. Ini adalah titik pandangan atau pusat dari perhatian konselor terhadap kliennya atau konseling tersebut. Berikut ada beberapa jenis orientasi dari bimbingan dan konseling tersebut. Ada yang pertama, ada orientasi perseorangan atau orientasi organisasi perorangan. Dalam hal ini, orientasi tersebut menghendaki agar konselor untuk memberikan pandangan pada siswa secara optimal. Dalam hal ini, individu diutamakan
dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap individu tersebut. Dan kemudian yang kedua, orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling. Mereka memiliki peran perkembangan yang terjadi pada saat ini, yang terjadi pada diri individu di masa yang akan datang juga. Ini yang orientasi ini lebih menekankan pentingnya peranan yang terjadi pada individu dan sekaligus bertujuan untuk mendorong konselor dan klien menghadapi problem yang menjadikan laju perkembangan klien atau konselor tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orientasi masalah secara langsung dan berlangsung bersangkutan pun dengan fungsi-fungsi yang tadi ya. Fungsi pencegahan ini menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang berat yang mungkin membebani dirinya atau menjadikan beban dalam hidupnya. Sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terselesaikan masalah tersebut. Fungsi lainnya yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pemeliharaan atau pengembangan pada dasarnya juga bersangkutan dengan permasalahan dengan klien atau konselingan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, dan orientasi bimbingan dan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.